Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wid di catatan kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Baik, namun sebelum kita mulai, mohon dukungannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan silahkan nanti teman-teman semua menambahkan komentar di kolom komentar. Baiklah, langsung saja kita mulai penurunan tekanan uap. Jadi perlu diketahui, tekanan uap adalah kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Jadi setiap cairan mempunyai kecenderungan untuk menguap yang disebut dengan tekanan uap. Mudah menguap artinya tekanan uapnya tinggi, sedangkan sulit menguap tekanan uapnya rendah. Untuk memahami ini, kita contohkan di sini adalah air murni dengan air gula, yaitu larutan gula. Air murni pada suhu 100 derajat Celcius dia menguap, namun tekanannya 1 atm. Sedangkan larutan gula pada suhu yang sama dia menguap pada tekanan 0,9 atm. Nah, di sini air murni dengan larutan gula terjadi perbedaan pada tekanannya. Ini dikarenakan zat telarut menyebabkan pelarut lebih sukar menguap. Jadi zat telarut yaitu gula di sini menyebabkan air lebih sukar menguap karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat telarut. Jadi gula mempengaruhi air menutupi permukaan air sehingga air lebih sukar menguap. Nah, selisih tekanan antara air dan larutan gula, di sini air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut dinamakan dengan penurunan tekanan uap. Jadi, penurunan tekanan uap adalah selisih tekanan uap suatu larutan, di sini air dan gula, dengan tekanan pelarut murninya, yaitu air. Sehingga rumusnya delta P sama dengan P0 dikurangi P. Jadi penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap pelarut dikurangi dengan tekanan uap larutan. Nah, di sini penurunan tekanan uap delta P sama dengan P0 dikurangi P. Perlu diketahui, larutan di sini ada dua jenis, yaitu larutan non elektrolit dan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, rumus penurunan tekanan uap bisa kita hitung juga dengan P0 dikali Xt, yaitu fraksi mol dari zat pelarutnya. Sedangkan untuk larutan elektrolit ditambahkan dengan faktor Van Hoek. Jadi delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat larut dikali faktor Van Hoek. Sedangkan Xt sendiri rumusnya adalah mol zat larut dibagi mol zat larut ditambah Np. Artinya mol zat larut dibagi mol larutan. Untuk faktor Van Hoek, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikali alfa. Alfa di sini adalah derajat ionisasi, sedangkan N adalah jumlah ionnya. Baiklah, mari kita dengan rumus-rumus yang sudah kita ketahui ini kita coba aplikasikan dalam mengerjakan soal berikut ini. Dicontohkan glukosa Mr 180 sebanyak 36 gram. Jadi di sini adalah zat terlarut, yaitu glukosa sebanyak 36 gram.
dilarutkan dalam 500 gram air. MR-nya 18, tentu teman-teman sudah tahu semua. Jadi air sebagai pelarutnya pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap jenuh pada suhu tersebut 23,76 mm Hg. Jadi di sini tekanan uap jenuh dari pelarut yaitu air. Maka penurunan titik uap larutan atau delta P adalah, jadi yang kita cari adalah penurunan tekanan uap. Sedangkan di sini adalah glukosa. Glukosa merupakan non elektrolit. Jadi rumus dari delta P sama dengan P0 dikali XT. P0 di sini sudah diketahui yaitu 23,76. Untuk mendapatkan delta P berarti kita harus mengetahui XT. Sedangkan XT sendiri rumusnya adalah NT dibagi NT plus NP. Jadi di sini kita akan mencari mol dari zat pelarut dan mol dari pelarut. Mol glukosa rumusnya adalah massa dibagi MR sama dengan 36 gram. Di sini massa dari glukosa dibagi MR 180 sama dengan 0,2 mol. Sedangkan mol air sama dengan 500 dibagi 18 sama dengan 27,8 mol. Nah, di sini mol masing-masing zat sudah diketahui, dimasukkan ke dalam rumus. Sehingga delta P sama dengan P0 dikali XT. XT-nya kita ganti langsung dengan NT per NT plus NP. Jadi P0-nya adalah 23,76, NT 0,2 dibagi 0,2 ditambah 27,8. Nah, delta P-nya ketemu 0,17 mm Hg. Ini untuk larutan non elektrolit. Baik, kita coba ke larutan elektrolit. Hitunglah tekanan uap larutan NaOH 0,2 mol dalam 90 gram air. Jadi di sini zat terlarutnya adalah NaOH 0,2 mol, sedangkan pelarutnya adalah air 90 gram. Jika tekanan uap air pada suhu tertentu adalah 100 mm Hg, nah berapa tekanan uap larutan? Di sini diketahui NaOH merupakan larutan elektrolit. Ya, 0,2 mol larutan elektrolit kuat sehingga derajat ionisasinya atau alfanya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 2. N ini adalah kita hitung muatan Na1 OH1 sehingga N-nya sama dengan 2. Sedangkan massa pelarutnya adalah 90 gram dan mempunyai tekanan uap 100 mm Hg. Nah, berapakah tekanan uap larutan? Karena ini larutan elektrolit sehingga rumus dari tekanan uap larutan adalah tekanan uap pelarut dikurangi penurunan tekanan uap. Karena di sini adalah larutan elektrolit, maka penurunan tekanan uapnya sama dengan P0, ini P0 ya, dikalikan XT dikali I. XT sama dengan NT dibagi NT plus NP, sedangkan I sama dengan 1 ditambah N min 1. Ini min 1 dikali alfa, sehingga 1 ditambah 2, ini N-nya 2 dikurangi 1 dikali 1, yaitu alfanya, sehingga I-nya ketemu 2. Sedangkan mol NaOH sama dengan 0,2 mol, mol airnya sama dengan massa dibagi MR, yaitu 90, yaitu massa dari pelarut dibagi dengan MR airnya adalah 18, sehingga
mol air sama dengan 5. Sehingga delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol dikali I. P0-nya adalah 100 dikali 0,2 dibagi 0,2 plus 5. Ini fraksi molnya dikalikan I-nya adalah 2. Sehingga delta P-nya adalah 7,69. Dari sini tekanan uap larutan sama dengan P0 dikurangi delta P, sehingga 100 dikurangi 7,69. Jadi tekanan uap larutannya adalah 92,31 mm Hg. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebanyak 60 gram urea MR60 dilarutkan dalam 72 gram air. Jika tekanan uap air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 22,5 mm Hg, maka tekanan uap larutan pada suhu itu adalah, jadi di sini soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 2. Bedanya di soal nomor 2 adalah merupakan larutan elektrolit, sedangkan soal nomor 3 adalah larutan non elektrolit. Jadi nanti delta P nya adalah P0 dikali XT. Langkah awal mencari mol zat larut. Di sini mol zat larutnya adalah 1 mol, sedangkan mol airnya adalah 4, sehingga XT nya ketemu 0,2. XT kita masukkan dalam rumus delta P, yaitu P0 dikali XT. Delta P ketemu 4,5. Jadi tekanan uap larutannya sama dengan P pelarut dikurangi delta P, yaitu 22,5 dikurangi 4,5 sama dengan 18 mm Hg. Jadi soal nomor 3 saya rasa sudah paham. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apabila diketahui tekanan uap jenuh larutan urea pada suhu 50 derajat Celcius adalah 42,5 mm Hg, sedangkan tekanan uap jenuh pelarut air pada kondisi tersebut adalah 43,5 mm Hg, maka fraksi mol urea adalah, nah di sini ditanyakan adalah fraksi mol urea. Sedangkan di sini sudah diketahui yaitu tekanan uap pelarut dan tekanan uap larutan. Sehingga dari sini kita sudah tahu delta P-nya. Delta P sama dengan tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan, sama dengan 43,5 dikurangi 42,5 sama dengan 1. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Dari sini XT nya sama dengan delta P dibagi dengan P0, karena ini larutan non elektrolit. Jadi ini perkalian silang saja, sehingga XT sama dengan 1 dibagi 43,5. Jadi XT-nya adalah 0,023. Demikian pembahasan tentang penurunan tekanan uap. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan silahkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.